Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alivia Priti Ramadhani dengan NIM B1B1230075. Saya adalah mahasiswa semester 3 Ilmu Pemerintahan Universitas Jambi. Di sini saya akan menjelaskan apa itu transparansi pengelolaan keuangan daerah provinsi. Baik, kita mulai dari latar belakangnya terlebih dahulu. Latar belakang dari pengelolaan tersebut itu dilatarin dengan syarat utama penyelenggaraan pemerintah modern adalah good governance, yaitu meliputi prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan kepatuhan. Prinsip-prinsip ini sangat penting untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dan ini juga diatur oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, menekankan pentingnya transparansi. Selanjutnya itu ada konsep dasar dari transparansi keuangan daerah tersebut. Transparansi keuangan daerah itu yang pertama, provinsi merupakan perwujudan dari prinsip good governance dalam pengelolaan keuangan publik. Konsep ini menekankan keterbukaan dan kejujuran pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Tujuan utama dari transparansi keuangan daerah adalah untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintahan, mencegah korupsi, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah tersebut. Selanjutnya ada prinsip transparansi keuangan daerah berlandaskan pada hak masyarakat untuk mengetahui dan mengawasi penggunaan anggaran publik. Ada beberapa informasi penting yang harus ditransparankan, yaitu seperti anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD, relasi anggaran, laporan keuangan, dan kontrak pengadaan aset daerah. Selanjutnya itu ada regulasi yang mengatur transparansi keuangan daerah tersendiri. Yaitu yang pertama ada transparansi pada tahap penganggaran, itu diatur oleh pasal 103 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Ada juga Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah atau SIKD. Yang kedua, itu ada transparansi pada tahap pelaksana. Diatur oleh Undang-Undang Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintahan. Yang ketiga ada transparansi pada tahap pelaporan dan pemeriksaan, yaitu PP nomor 24 tahun 2005 dan PP nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan atau SAP. Selanjutnya ada PP nomor 3 tahun 2007 tentang laporan penyelenggaraan pemerintah daerah. Nah, untuk selanjutnya ada juga nih pengawasan dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah provinsi. Pengawasan keuangan daerah itu merupakan kegiatan yang berkelanjutan meliputi pengamatan, pemahaman, dan penelitian terhadap setiap tahapan. Itu proses ini bertujuan untuk mengidentifikasi, mencegah terjadinya kesalahan, mencegah terjadinya memberikan rekomendasi perbaikan jika diperlukan, atau penyimpangan. Dan untuk evaluasi itu tersendiri dilakukan dengan mengatur indeks pengelolaan keuangan daerah atau IPKD. Perhitungan IPKD didasarkan pada 6 dimensi utama, yaitu yang pertama kesesuaian dokumen perencanaan dan peranggaran. Yang kedua pengalokasian anggaran belanja dalam APBD. Dan yang ketiga ada transparansi pengelolaan keuangan daerah. Yang keempat ada penyerapan anggaran. Yang kelima ada kondisi keuangan daerah. Dan yang terakhir itu ada opini BPK atas laporan keuangan pemerintah atau LKPD. Baik, untuk selanjutnya tentu saja dong ada hambatan dan tantangannya dalam transparansi keuangan daerah tersebut. Ini ada beberapa contoh tantangan atau kehambatan dari transparansi keuangan tersebut sendiri.
Yang pertama itu ada keterbatasan infrastruktur dan teknologi informasi. Nah, kesenjangan digital masih nyata di banyak daerah, terutama di wilayah terpencil. Infrastruktur teknologi informasi seperti akses internet yang stabil dan handal, serta perangkat keras yang memadai seringkali terbatas. Yang kedua itu ada kompleksitas sistem pengelolaan, keuangan, regulasi, dan prosedur pengelolaan keuangan daerah yang kadang berubah-ubah dapat menyulitkan pemahaman dan implementasikan transparansi itu tersebut. Selanjutnya itu ada kelemahan dari sistem pengendalian internal. Sistem pengendalian internal yang lemah dan baik dari segi prosedur manapun, implementasinya dapat membuka peluang terjadinya penyimpangan korupsi dan penyalahgunaan anggaran. Selanjutnya ada kapasitas sumber daya manusia atau SDM-nya yang terbatas. Aparatur pemerintah daerah yang bertugas mengelola keuangan seringkali belum memiliki kapasitas yang memadai dalam hal pemahaman prinsip-prinsip akuntabilitas pemerintah dan pemahaman teknologi informasi. Selanjutnya ada kurangnya partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan keuangan daerah masih rendah meskipun berbagai upaya telah dilakukan. Nah, dan yang untuk terakhir itu kurangnya akuntabilitas, yaitu transparansi tanpa diimbangi dengan akuntabilitas yang kuat tidak akan efektif. Nah, setelah tadi itu adalah hambatan dan tantangan, tentunya ada solusi untuk meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan daerah tersebut. Yang pertama itu investasi dengan optimalisasi infrastruktur teknologi informasi. Itu solusinya pemerintah daerah perlu memprioritaskan investasi dalam infrastruktur teknologi informasi, termasuk penyediaan akses internet yang handal dan merata, khususnya di daerah terpencil ya. Selanjutnya itu ada penyederhanaan standarisasi sistem pengelolaan keuangan. Pemerintah daerah perlu melakukan upaya penyederhanaan dan standarisasi sistem pengelolaan keuangan termasuk prosedur dengan format pelaporan. Selanjutnya ada penguatan sistem pengendalian internal. Sistem pengendalian internal pemerintahan daerah perlu diperkuat, baik dari segi prosedur maupun implementasinya. Selanjutnya ada peningkatan kapasitas sumber daya manusia, yaitu program pelatihan pengembangan kapasitas SDM aparatur pemerintah daerah di bidang akuntabilitas pemerintah, teknologi informasi, dan komunikasi publik yang perlu ditingkatkan. Penguatan partisipasi juga perlu. Upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan keuangan daerah perlu terus digalakkan. Yang terakhir itu ada peningkatan akuntabilitas. Mekanisme akuntabilitas perlu diperkuat dengan menetapkan sumber kinerjanya yang terukur dan konsekuensinya yang jelas atas ketidakpatuhan atau penyimpangan. Mungkin untuk sanksinya tersebut ya. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan untuk penjelasannya. Kurang lebihnya bisa saya simpulkan seperti transparansi pengelolaan keuangan daerah provinsi merupakan pilar yang penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance. Prinsip transparansi menurut keterbukaan dan akuntabilitas pemerintah daerah dalam mengelola keuangan publik yang diwujudkan selalu menyediakan informasi yang komprehensif, akurat, tepat waktu, dan mudah diakses oleh masyarakat. Pengawasan dan evaluasi yang efektif melibatkan peran DPRD dan penggunaan instrumen seperti IPKD krusial untuk menjamin implementasinya transparansi. Dan yang untuk terakhir itu berbagai tantangan dan hambatan seperti keterbatasan infrastruktur, teknologi informasi, kapasitas SDM yang belum memadai, kompleksitas sistem pengelolaan keuangan, kurangnya partisipasi, kelemahan sistem pengendalian internal, dan kurangnya akuntabilitas perlu diatasi secara tertulis atau secara serius yang mungkin benar-benar harus dibicarakan oleh aparatur desa tersebut dengan pihak-pihak masyarakat agar tidak terjadinya penyalahgunaan lagi atau penyelewengan dana tersebut. Oke guys, jadi itulah sekian penjelasan dari saya tentang transparansi pengelolaan keuangan daerah provinsi. Semoga ilmunya yang bermanfaat. Thank you for watching. Bye bye.